Assalamualaikum teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga semuanya sehat ya. Kali ini kita akan ngomong-ngomong tentang kesehatan. Jadi topik kita adalah kesehatan ya. Jadi bukan masak melulu ya, bukan jalan-jalan. Jadi kita akan berbagi cerita tentang kesehatan, semoga bermanfaat ya. Kali ini topik kita adalah kanker leher rahim. Teman-teman pernah dengarkan kanker leher rahim merupakan salah satu penyebab kematian yang besar ya, mungkin nomor 4 kalau nggak salah ya dari 10 penyebab kematian karena kanker. Jadi ini tentunya hanya mengenai wanita karena wanita yang punya rahim ya, yang ada leher rahim. Kalau kanker lain kayak payudara itu laki-laki juga bisa kena loh, karena memang laki-laki punya payudara walaupun kecil ya, tapi itu juga bisa berisiko terkena kanker. Tapi kalau leher rahim enggak lah ya. Ini gambar penampang dari rahim. Itu yang ditunjuk panah biru itu adalah leher rahim. Itu yang bulat-bulat di bawah adalah porsio. Di sini diperlihatkan perubahan yang terjadi pada porsio dan leher rahim kalau terjadi kanker. Jadi kanker leher rahim itu disebabkan oleh macam-macam hal, tapi yang terutama adalah karena virus, namanya Human Papilloma Virus ya, atau disingkat HPV. Jadi virus ini bisa ditularkan. Jadi kanker leher rahim merupakan salah satu atau mungkin satu-satunya ya kanker yang jelas penyebabnya dan jadi bisa dicegah ya. Diobatin juga bisa, jadi banyak kanker yang juga udah bisa diobatin kalau pada ditemukan pada taraf dini ya. Tapi kanker leher rahim bisa dicegah. Mungkin merupakan satu-satunya kanker yang bisa dicegah sampai saat ini. Jadi dengan vaksinasi, dengan tindakan-tindakan kita yang bisa mencegah terjadinya kanker leher rahim. Jadi seperti kita katakan tadi, penyebabnya adalah virus. Jadi virus ini biasanya ditularkan dari laki-laki. Jadi laki-laki yang pembawa virus ini. Jadi kalau misalnya seseorang belum pernah melakukan hubungan seksual, dia nggak mungkin kena kanker leher rahim. Jadi ini hanya pada wanita yang sudah aktif secara seksual. Ya, jadi virus itu hidup di lipatan dari alat kelamin laki-laki. Jadi pada orang yang tidak dihitan atau disunat atau disirkumsisi itu berisiko lebih tinggi untuk menyimpan virus ini pada alat kelaminnya. Jadi mungkin teman-teman lihat ya pada anak kecil yang belum disunat, karena umumnya orang Indonesia sebagian besar ya muslimin itu udah disunat laki-lakinya karena itu wajib ya. Jadi mungkin kita bisa lihat pada anak kecil di ujung, maaf ya ini bukan porno loh ya, jadi di ujung dari penis atau apa ya bahasanya, titit ya penis lah ya, di ujung itu ada lipatan-lipatan kulit ya. Lipatan kulit inilah yang dibuang waktu anak melakukan dihitan atau disunat atau di sirkumsisi. Jadi itu dibuang lipatan itu, maksudnya supaya jangan ada tempat bersembunyinya virus ya. Jadi kepada anak kecil mungkin kita lihat itu ada, kalau kita tarik kulitnya itu kelihatan putih-putih, itu namanya smegma. Gambar ini memperlihatkan di tempat smegma ya, tempat biasanya endapan smegma, dan disitulah virus bersembunyi. Itu ada panah menunjukkan itu smegma ya. Dan gambar ini memperlihatkan kulit yang dibuang waktu sirkumsisi atau hitan ya. Smegma itu mungkin dari cairan-cairan yang menumpuk di situ, warnanya biasanya putih, disitulah virus itu biasanya hidup ya. Jadi pada orang laki-laki yang tidak disunat atau mungkin juga tidak menjaga kebersihan ya, jadi di situ delipatan atau di cekuan dekat lubangnya itu ada cairan, mungkin itu sisa-sisa mazi ya, kan ada lendir yang keluar dari kelamin laki-laki mungkin waktu dia terangsang, waktu dia capek, waktu dia ngangkat-ngangkat dan sebagainya. Itu nanti kalau enggak dibersihkan itu bisa menjadi tempat hidupnya virus ya, human papilloma virus atau HPV. Dan itu kalau misalnya dia melakukan hubungan seksual, maka virus itu akan kebawa ke dalam
alat kelamin wanita ya. Jadi itu bisa tinggalan di porsio, pintu masuknya rahim. Setelah porsio itu ada leher rahim ya. Itu lama-lama virus itu bisa menimbulkan perubahan-perubahan pada sel-sel leher rahim. Dan itu yang lama-lama akan menjadi kanker. Kanker leher rahim atau CA cervix, karsinoma cervix. Cervix itu artinya leher ya. Jadi kalau misalnya seseorang, jadi dalam hal ini Islam telah mengantisipasi hal ini jauh sebelumnya. Jadi ilmu ini udah diajarkan dalam Islam 1400 tahun yang lalu, mungkin lebih ya. Kata pada zaman Nabi Ibrahim pun udah dihitan. Katanya orang Yahudi juga dihitan ya. Wajib pada mereka, samalah pada orang Muslim. Jadi makanya kenapa pada anak-anak? Karena itu disiapkan untuk nanti dia telah dewasa dan menikah. Ya. Jadi bersyukurlah sebenarnya kaum wanita yang suaminya udah disirkumsisi, terlepas dia Muslim atau enggak, dan menjaga kebersihannya. Ya. Jadi dalam Islam sirkumsisi itu wajib, atau khitan atau sunat itu wajib pada laki-laki. Dan juga ada lagi hal-hal yang diwajibkan, bukan diwajibkan, disunahkan, dianjurkan, disuruh dalam Islam, bahwa sebelum tidur orang itu bersuci, berwudu ya. Sebelum tidur berwudu. Kalau berwudu orang itu biasanya bersuci. Bersuci itu ya semuanya alat kelaminnya apa yang dibersihkan. Jadi kalau misalnya nanti mereka melakukan hubungan seksual itu akan bersih ya. Jadi begitu teman-teman, walaupun zaman dahulu mungkin ini belum ada ya, belum ditemukan, atau mungkin jarang, atau mungkin orang belum tahu apa itu, penyakit apa itu ya, mungkin udah ada, kita belum tahu. Aku juga nggak hafal kapan pertama kali ditemukan kanker leher rahim. Tapi Islam telah mengajarkan dari zaman dahulu untuk mencegah jangan terjadi ya. Makanya itu gunanya sirkumsisi atau disunat, itu gunanya bersuci sebelum tidur, atau berwuduk sebelum tidur sekalian bersuci ya. Jadi kalau misalnya nggak berwuduk pun sekurang-kurangnya bersucilah sebelum tidur, karena kalau udah keburu tidur, keburu kebelet itu kan nggak mungkin lagi sebentar aku cuci dulu bersuci dulu, cebok dulu, nggak mungkin ya. Jadi sebelum tidur udah disiapkan seandainya kita melakukan hubungan seksual ya. Jadi dengan itu, jadi 95% lebih kanker leher rahim itu disebabkan oleh human papillomavirus. Dan tapi tidak seluruh orang yang mengandung virus itu terjadi menjadi kanker, nggak seluruhnya juga, tapi lebih dari 50% ya. Jadi alhamdulillah ya kalau misalnya kita udah melakukan seperti itu, makanya nggak salah juga ya bahwa kebersihan itu pangkal kesehatan ya. Jadi kebersihan itu juga sebagian dari iman ya, itu anjuran. Gimana pun kita aku yakin ya, apa yang disuruh oleh Allah, diperintahkan oleh Rasulullah, diajarkan dalam agama, itu pasti ada maksudnya, pasti ada faedahnya, pasti ada manfaatnya. Jadi itu kita ambil dari sini, walaupun ribuan tahun yang lalu belum ada penyakit ini, tapi udah diwanti-wanti dalam Islam untuk pencegahannya. Nah, melalui pencegahannya adalah jangan melakukan hubungan seksual berganti-ganti, itu juga lebih berisiko. Jadi ya kita pasti tahu lah kalau orang yang berganti-ganti, mungkin banyak pasangannya, ya nggak mungkin juga lah mereka bersuci dulu atau apalah, nggak mungkin juga ya. Dan itu juga belum tahu juga orangnya dikhitan apa enggak. Kalau harusnya kalau seorang itu memang benar-benar Muslim, kan nggak mungkin juga dia melakukan hubungan seksual yang berganti-ganti. Jadi kalau misalnya kita benar-benar menjalankan yang syariat agama, insya Allah banyak penyakit akan terhindar. Salah satunya adalah ini. Jadi apakah itu termasuk penyakit hubungan seksual? Bisa ya. Jadi penyakit human papillomavirus itu bisa termasuk penyakit karena hubungan seksual. Tapi kanker ini jarang ya dibilang itu penyakit hubungan seksual. Itu mah efek dari situ ya. Dan penyakit ini
bisa bermetastase ya, jadi pergi ke bagian-bagian tubuh yang lain. Tapi sebelum itu terjadi, kaum wanita yang udah aktif secara seksual bisa melakukan tindakan pemeriksaan dini, yaitu dengan pap smear ya. Jadi pada pap smear diambil cairan dari porsio. Porsio itu seperti saya bilang tadi, pintu masuk ke rahim, dan itu pangkal dari leher ya. Pangkal dari leher rahim itu dia dilihat, diteropong bagaimana kondisinya, apa ada yang mencurigakan, apa ada erosi dan sebagainya, dan itu di swab, dihapus, ambil hapusannya, kemudian diperiksa di bawah mikroskop apakah sel-selnya masih normal atau ada hal-hal yang mencurigakan. Jadi kalau misalnya dilakukan pap smear secara rutin, itu bisa terdeteksi dini kalau misalnya ada sesuatu perubahan di porsio ya. Jadi biasanya kalau misalnya tahun ini kita lakukan pemeriksaan pap smear, kalau nggak ada apa-apa, biasanya dokternya akan menuliskan pemeriksaan 1 tahun lagi. Tapi kalau ada yang mencurigakan, mungkin mereka akan sudah datang lagi, atau mungkin 6 bulan lagi, dan sebagainya. Jadi itu salah satu usaha lagi untuk pencegahan. Jadi pap smear. Ini pap smear bisa bukan pencegahan sih sebenarnya, pemeriksaan dini. Deteksi dini terjadinya kanker leher rahim. Jadi kalau misalnya ada hal-hal bisa langsung ditindak, mungkin bisa di kemoterapi, dioperasi dan sebagainya ya. Samping itu ada hal-hal lain juga yang memudahkan terjadinya kanker leher rahim, yaitu menurut penelitian tuh merokok ya. Jadi pada wanita yang merokok itu keasaman di leher rahimnya itu berubah ya. Jadi kondisi kimia dari leher rahimnya itu berubah karena pengaruh rokok, dan itu juga bisa berisiko untuk mempermudah terjadinya kanker leher rahim ya. Emang wanita jarang sih merokok, tapi ada ya. Kalau di kampung aku sih maaf ya, kalau di kampung aku, kalau orang ya namanya kampung ya, kalau orang merokok cewek itu dianggap nggak bener lah gitu ya, dianggap perempuan malam atau apalah gitu ya. Jadi makanya nggak kalian ketemu perempuan terang-terangan ngerokok ya. Memang rasanya tuh aku pribadi rasanya kalau melihat cewek atau perempuan merokok, aduh, apalagi pakai jilbab, rasanya tuh ada yang nggak pas gitu ya. Memang dalam Islam merokok pun nggak dianjurkan ya. Ada yang bilang haram, ada yang bilang makruh ya. Tapi kalau menurut aku sih ya haram aja lah. Karena sebagai orang medis aku juga tahu akibat lain dari merokok, yang kanker paru, tenggorokan dan sebagainya ya. Dan ini ternyata itu juga pengaruh pada kanker leher rahim. Jadi mempermudah terjadinya, apalagi kalau seorang udah kena virus HPV, kemudian dia juga ngerokok, ya udah deh, jadi kemungkinan untuk jadi kanker akan lebih besar. Oke teman-teman, semoga bermanfaat ya, semoga kita lebih aware, semoga kita lebih yakin ya dengan ajaran Allah, dengan ajaran Rasulullah, bahwa semuanya itu pasti ada hikmahnya. Jadi pada teman-teman yang non muslim, bisalah dijalankan seperti ini. Jadi bersuci dulu, bersihkan ya. Kalau belum dikitan dulu deh, walaupun udah gede, dikitan aja dulu ya, untuk mencegah pasangannya jangan terkena kanker leher rahim ya. Jadi sekarang orang bule pun banyak loh yang dikitan ya. Mereka udah tahu efek buruk dari kondisi tidak dikitan. Kalau ditanya kenapa sih kok Allah menciptakan alat kelamin itu ada lipatan-lipatan ujungnya, aku juga nggak tahu jawabnya ya. Seperti juga ditanya kenapa sih ada usus buntu, padahal gunanya belum jelas sampai sekarang, kenapa ada, aku juga nggak tahu jawabnya. Mungkin ada, cuma kita belum tahu ya, belum tahu. Tapi yang aku dengar Rasulullah memang udah dikitan dari lahir, jadi dari lahir udah bersih. Itu aku pernah dengar pengajian seperti itu. Memang harapan kita membicarakan hal seperti ini adalah untuk berbagi informasi, dan semoga bermanfaat. Mungkin
apa ya, profesi aku dulu waktu masih aktif memang sering mengadakan penyuluhan, sering berbagi sama masyarakat, sama pasien, di komunitas, di kantor dan sebagainya. Jadi walaupun aku udah nggak pensiun, walaupun udah nggak praktek lagi, tapi keinginan untuk itu masih ada ya. Rasanya tuh ada kesempatan. Aku sekarang udah nggak ngajar-ngajar lagi, nggak ada pelatihan lagi, tapi kan ada YouTube, ya kan? Jadi YouTube kita manfaatkan untuk berbagi supaya informasi yang sepertinya simpel, sederhana, memang kita nggak bicarakan secara jelimet-jelimet gitu ya, seperti apa bentuk selnya, bagaimana akibat apalah, metastase dan sebagainya, nggak perlu. Cuma nggak perlu aku rasa. Tapi kalau teman-teman bertanya silahkan aja ya. Jadi gunanya kita untuk terhindar dari penyakit yang mengerikan ini ya, seram ya. Aku lihat, aku pernah juga ketemu teman yang sakit ya, kena kanker leher ayam. Memang kesakitan sekali di perutnya, pokoknya menderita ya. Dulu aku tuh agak ragu-ragu juga berbagi mengenai hal ini, takut ada yang tersinggung ya, takut misalnya istrinya sakit, kemudian dengan pembicaraan ini takutnya suaminya tersinggung gitu ya. Ya tapi tujuan kita baik, tujuan kita adalah untuk supaya terhindar. Ini pencegahan yang murah, yang nggak ada modalnya, nggak harus keluar uang. Kalau vaksin itu ada tapi mahal, nggak semua orang bisa membeli. Tapi kalau seperti kita anjurkan ini untuk dihitan, untuk bersuci, untuk tidak merokok, itu kan murah, bisa dilakukan ya. Jadi makanya aku terpanggil untuk menyampaikan hal seperti ini. Oke, lain kali kita akan bicarakan topik yang lain lagi, atau teman-teman punya usul mengenai apa, tidak ribet-ribet. Kalau corona aku terus terang, aku nggak punya ilmu banyak mengenai COVID-19 karena waktu COVID ini ada aku udah pensiun, jadi aku nggak terlibat lagi mengurusi pasien-pasien yang menderita COVID-19. Jadi kita berbagi hal-hal lain aja. Oke? Semoga teman-teman ini ada manfaatnya untuk kita semua ya. Semoga kita terhindar dari segala macam penyakit yang berat, yang membutuhkan perawatan yang berat, yang mahal, penderitaan yang macam nyawa dan sebagainya. Kalau ada pertanyaan silakan tulis di komen ya. Komen, jangan lupa like, komen, dan di-share ke teman-teman. Kalau misalnya belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.